Tanggal 18 Maret bulan ini oleh Perdana Menteri Yusra Habib Abdul Ghani kalian dikirim surat ke 28 negara. Sobat Berbagi Info, Press Release, 20 Maret 2021 Surat Diplomatik Negara Aceh Darussalam, dikirim ke 28 negara. Bismillahirrohmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Perdana Menteri Aceh Darussalam telah melayangkan surat diplomatik kepada 28 negara merdeka pada tanggal 18 Maret tahun 2021 demi menunaikan janji, urusan surat diplomatik insya Allah dirampungkan pada Maret tahun 2021. Oleh itu 20 surat diplomatik siap dikirim kepada 20 kepala negara seluruh dunia. Surat diplomatik ini diutamakan kepada negara-negara yang dikenal pasti pernah menjadi negara sahabat Aceh Darussalam suatu masa dahulu. Kandungan surat ini selain mengingatkan betapa erat hubungan persahabatan, perdagangan dan diplomatik antara negara Aceh Darussalam dengan negara yang dituju, disertai dokumen yang membuktikan wujudnya hubungan diplomatik tersebut, juga memohon memberi pengakuan, recognition, kepada Aceh sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, mengingat hubungan diplomasi tersebut terputus, disebabkan oleh meletusnya perang melawan kolonial Belanda, tahun 1873 sampai tahun 1942, Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945, dan Indonesia, tahun 1945 sampai tahun 2021. Sahabat Berbagi Info, sewaktu Aceh Darussalam berdiri tegak sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, semua diplomatik korespondens ditandatangani langsung oleh Sultan Aceh. Bagaimanapun, semua aktivitas negara ini terhenti karena tidak ada pemimpin nasional, sekaligus terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power, sejak periode tahun 1911 sampai tahun 1976. Setelah Tengku Hasan Ditiro memproklamirkan Aceh sebagai negara sambungan, successor of state, pada tanggal 4 Desember tahun 1976, beliau menggunakan kop surat ASNLF menandatangani surat diplomatik yang dialamatkan kepada Sekjen PBB dari Kem Tajura Libya tahun 1987 dan kepada House of Lords Great Britain tahun 1991. Bagaimanapun setelah nama ASNLF bertukar kepada Pemerintah Negara Aceh, PNA Darussalam, hasil rapat Sigomdonya pada tanggal 21 Juli tahun 2002, dikuatkan lagi dengan jurisprudensi Mahkamah Hudinge, Sweden pada tanggal 18 Juni tahun 2004, Tengku Hasan Ditiro tidak pernah lagi menandatangani surat diplomatik atas nama ASNLF. Konsekuensi logis dari penandatanganan MOU Helsinki, tanggal 15 Agustus tahun 2005, maka segala urusan politik Aceh, baik di dalam maupun di luar negeri dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat Indonesia berdasarkan poin 1.1.2 MOU Helsinki, disusul kemudian Malik Mahmud, Perdana Menteri, dan Zaini Abdullah, Menteri Luar Negeri, merubah status kewarganegaraan pada Juni tahun 2010. Bahkan Malik Mahmud menjadi Wali Nanggro Aceh, sementara Zaini Abdullah menjadi Gubernur Provinsi Aceh, tahun 2012 sampai tahun 2017. Akibatnya, jabatan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Aceh kosong, vacuum of power. Kali ini surat diplomatik yang ditujukan kepada 28 kepala negara, ditandatangani oleh Dr. Yusra Habib Abdul Ghani, PM-NAT yang dipilih oleh 13 ule wilayah, anggota Kongres, dan bersumpah di depan Kadi Negara pada tanggal 3 Desember tahun 2020, untuk menghidupkan kembali status Aceh Darussalam yang tidak berfungsi sejak tahun 2005 sampai 2010. Artinya, kekuatan dan nilai politik, hukum dan sejarah surat diplomatik tersebut sama dengan surat diplomatik yang pernah dikirim oleh para pemimpin Aceh terdahulu, Sultan, yaitu hubungan diplomatik antara negara dengan negara, bukan antara organisasi politik dan negara. Aceh memberi masa kepada 28 negara dimaksud selama 3 bulan, Juni tahun 2021, lamanya untuk mengirim jawaban secara resmi. Jawaban sudah tentu hanya ada 3 kemungkinan, 1. Memberi pengakuan internasional, 2. Menolak atau 3. Tidak memihak, apapun hasilnya, PNAD sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi ketiga-tiga jenis jawaban tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah berdaulat, 20 Maret 2021 Haji. Yusuf Peoreulak, juru bicara pusat PNAD.